والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Baik, kita kembali lanjutkan. Tafadhal dia yang baca Al-Muqri, fadhal. Yang keempat, menghayati makna ruku ketika sholat. Ruku termasuk unsur penting dalam sholat. Karena itu, di beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah menyebut sholat dengan ruku. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Warka'u ma'ar-raki'in." Lakukanlah ruku bersama orang-orang yang Quran surat Al-Baqarah. Ruku yang dimaksud dalam ayat ini adalah melaksanakan sholat. Tafsir Al-Jalalain. Bahkan kata ruku dijadikan sebagai standar untuk menyebut satuan kuantitas sholat. Ketika mengenal istilah rakaat yang itu diambil dari kata ruku. Padahal gerakan sholat ada banyak sekali dan berdiri, sujud, duduk dan seterusnya. Namun syariat tidak menyebut sholat dua sajadat dari kata sujud atau 4 jalasat dari kata duduk, namun syariat menyebut 2 rakaat, 3 rakaat. Ruku didefinisikan oleh Al-Asbahani. Ruku secara bahasa artinya menunduk, terkadang digunakan untuk menyebut gerakan ruku dalam sholat, terkadang untuk sinonim kata tawadhu dan ketundukan. Mufradat Al-Quran. Orang kafir menolak ketika diperintahkan untuk ruku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un wa yawma idzil lil mukatsibin." Ketika mereka diperintahkan untuk ruku, mereka tidak mau ruku. Kecelakaan pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Quran surat Al-Mursalat. Mereka yang tidak mau ruku diancam oleh Allah akan celaka kelak di hari kiamat. Karena itu, ketika kita melakukan ruku, sadari bahwa kita sedang melaksanakan perintah Allah yang diingkari oleh orang kafir, sehingga kita berharap bisa selamat dari azab, tidak sebagaimana orang kafir yang diancam dengan azab. Iya, Masya Allah. Yang keempat, qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Yang keempat, menghayati makna ruku' ketika sholat. Dalam Al-Quran, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata ruku' ini bermakna sholat. Sebagaimana dalam tafsirnya Imam Al-Jalalain, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Warka'u ma'ar-raki'in." Ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku. Jadi ruku di sini maknanya sholatlah kalian. Nah, nggak mungkin hanya sekedar ruku takbiratul ihram, enggak gitu ya. Jadi ruku di sini mewakili kata sholat itu sendiri. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya ruku gitu. Kedudukan ruku itu sangat penting ya. Bahkan jumlah sholat itu dihitung bukan dengan duduknya. 2 jalasat bukan, tapi 2 rakaat. Kata rakaat itu diambil dari kata rakaat, ruku'. Ruku'an itu masdar dari rakaat yang kau gitu, ruku'an. Itu ruku'. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa makna ruku'? Beliau nukilkan di sini pendapat ulama, yaitu pendapatnya Al-Imam Al-Asbahani ya. Dalam kitabnya Mufradatu ya Al-Fadil Quran. Bahwasanya beliau Al-Imam Al-Asfahani mengatakan ar-ruku'u al-inhina. Jadi ruku' itu maknanya adalah menunduk ya. Seperti yang diajarkan oleh Nabi itu Pak, ruku' yang sempurna ya. Kepala kita, punggung, tulang-tulang belakang kita itu sejajar, kemudian kepala kita juga. Jangan kepala kita terlalu menunduk begini ya dan terlalu mendongak gitu ya. Sejajar antara apa Pak? Antara punggung dan kepala. Dan kalau seandainya diletakkan gelas di atas punggung kita itu tidak jatuh dia, rata itu idealnya seperti itu, kecuali ya Pak ya, kalau ada orang yang sakit punggung gitu ya, orang tua itu boleh.
Karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa usaha, sesuai kemampuan kita. Namun kalau kita mampu, idealnya seperti itu, tentu itu pahalanya lebih besar gitu. Makanya dalam Islam itu Pak, kita dianjurkan untuk sehat Pak, untuk olahraga, untuk itu supaya badan kita nggak sakit-sakit gitu ya, kita sehat, ruku pun kita bisa lebih sempurna. Ini pentingnya kita olahraga ya. Kemudian berkata Al-Imam Al-Asbahani ya, yang belum menukilkan, fataratan, dan terkadang yusta'malu fil hayatil makhsusati, ruku itu digunakan untuk menunjukkan gerakan yang khusus dalam sholat, itu yang kita katakan ruku. Watarotana, dan terkadang ini maknanya Pak ya, ruku itu bermakna at-tawadhu wa tazallul. Apa itu at-tawadhu? Ya, kita merendahkan hati kita di hadapan Allah. Kemudian at-tazallul itu artinya diambil kata zul, artinya menghinakan diri. Jadi Pak, makna hikmah daripada ruku itu kita sedang merendahkan diri kita dan sedang menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam rangka untuk menyelisih orang-orang kafir. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Mursalat ayat 48 yang beliau sampaikan, orang-orang kafir menolak untuk ruku di dunia ini. Maka supaya kita tidak ya seperti mereka, karena orang yang menolak ruku di dunia ini kepada Allah Pak, kelak ya termasuk orang-orang yang diazab oleh Allah, dan termasuk orang-orang yang mendustakan perintah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mursalat ayat 48 yang beliau nukilkan di sini, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka orang kafir itu, irka'u ya, ruku'lah kalian, la yarka'un, mereka tidak mau ruku'. Wailu yauma idzil mukadzibin, maka celakalah. Wail itu kan kecaman dari Allah, dan neraka wail itu bisa diterjemahkan seperti itu juga ya, neraka wail lah pada hari ini, yakni pada hari kiamat. Bagi siapa? Bagi orang yang mendustakan perintah Allah. Apa itu? Untuk ruku. Maka ketika kita ruku ya, kita berharap kita termasuk orang-orang yang tidak mendustakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mendapatkan ancaman dan azab neraka wail dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Fadhal akhina. Nah. Yang kelima, menghayati makna sujud ketika sholat. Sujud merupakan posisi gerakan dalam sholat yang paling menunjukkan kedudukan seorang hamba di hadapan penciptanya. Ketika sujud, seorang hamba meletakkan anggota badan yang paling mulia, yaitu wajah, di lantai yang sejajar dengan kakinya. Sebagai balasannya, Allah mendekat kepada hamba ketika mereka sedang bersujud di hadapannya, sehingga doanya ketika itu lebih berpeluang untuk diijabah oleh Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a." Kondisi terdekat seorang hamba kepada Rabbnya adalah ketika dia sujud. Karena itu perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa semua makhluk bersujud kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun." Semua yang ada di langit dan di bumi berupa makhluk, berupa para makhluk hidup dan malaikat, mereka bersujud kepada Allah dan mereka tidak sombong. Quran surat An-Naml. Ar-Raghib Al-Asbahani menjelaskan sujud itu ada dua. Yang pertama, sujud yang nilainya ibadah. Itulah sujud yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk kepada Allah. Pelakunya berhak mendapatkan pahala dari Allah, seperti sujudnya seorang mukmin kepada Allah. Yang kedua, sujud taskhir, yaitu sujud yang maknanya ketundukan. Itulah sujud yang dilakukan semua makhluk, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, karena mereka semua adalah hamba Allah. Mufradat Al-Quran. Iblis dimurkai Allah karena dia menolak ketika diperintahkan bersujud, sampai dia menangis ketika ada orang muslim yang melakukan sujud tilawah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza qara'a ibnu adam dan idza qara'a ibnu adam sajdata fasajada nazala syaitanu yabki yaqulu ya wailahu umira ibnu adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyanna. Ketika Ibnu Adam membaca ayat As-Sajdah lalu dia sujud, maka Setan pergi sambil menangis. Dia mengatakan, sungguh celaka aku. Ibnu Adam diperintahkan untuk sujud lalu dia sujud, maka dia mendapatkan surga. Sementara aku diperintahkan untuk sujud lalu aku menolaknya, sehingga untukku neraka. Hadis riwayat Muslim. Sehingga sujud yang kita lakukan akan membuat setan semakin terhina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang sujud syahwi. Wa in kana sholat itmaman arba'in kanata targhiman bisyaiton. Jika ternyata dia sholat 4 rakaat, maka kedua sujud sahwi itu akan menghina setan. Seperti itu nak. Iya. Bukan, ini kayaknya salah ketik ya, sahih ya. Iya. 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 Seperti itu nih. Ini contohnya seperti itu. Maka kedua sujud seperti itu ya. Iya. Akan tariman itu penghinaan artinya kepada syaitan ya. Ya. Itu diperbaiki aja ya, apanya salah ketik mungkin ya. Baik, sekarang kita masuk kepada yang kelima, yang menghayati makna sujud ketika sholat. Nah, sujud ini Pak termasuk rukun sholat nih Pak ya. Kalau seandainya orang sengaja tidak sujud, maka batallah sholatnya. Karena sujud ini adalah diantara ya rukunnya sholat. Maka dalam sholat itu nanti ada rukun ya, kemudian ada wajibatus sholat, ada arkanus sholat, ada wajibatus sholat. Apa bedanya Pak? Bedanya kalau rukun ya itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau orang sengaja meninggalkan rukun batal sholatnya, dan kalau seandainya orang lupa mengerjakan rukun harus dia ganti lagi. Ya, dia harus datangkan rukun itu kemudian sebelum sebelum dia salam dia sujud sahwi 2 kali sujud kemudian salam. Namun kalau kewajiban sholat kalau dia lupa Pak ya, kalau dia lupa maka bisa hanya dengan diganti dengan sujud sahwi saja. Tidak mesti dia melakukan menggantinya, itu bedanya. Kalau rukun enggak, kalau rukun kita sengaja tinggalkan batal sholat, kalau lupa maka harus kita lakukan rukun itu lagi dan dengan sujud sahwi ya sebelum salam. Seperti itu ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmahnya sujud itu untuk apa? Hikmahnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin seorang itu sujud kan, sujud itu Pak kita meletakkan kepala kita yang tinggi, ini kan yang paling tinggi dalam tubuh kita kepala. Dan ketika kita sujud berarti kita lagi menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin kita menghinakan diri di hadapan Allah Pak, maka kita semakin dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan apa? Perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah paham dan jangan kita salah memahami. Dekat maksudnya dekat dengan zat Allah, enggak. Karena zat Allah itu Pak, itu jauh dari kita. Karena zat Allah itu di mana Pak? Di atas aras. Aras itu jauh. Ya kan? Di atas langit yang ke-7 dan Allah di atas itu lagi. Namun yang dekat di sini maksudnya adalah dekat dengan penglihatan Allah, dekat dengan pendengaran Allah, dekat dengan apa? Dengan ilmunya Allah, dengan muraqabah ya, dengan monitornya Allah dan dengan pertolongan Allah. Makanya Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Kondisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah adalah ketika dia sujud. Sehingga ketika dalam keadaan seperti itu Rasul mengatakan fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah berdoa. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sujud itu ada 2 kata. Ada sujud yang sifatnya syar'i, ya, ibadah, kemudian ada sujud kauni. Artinya seluruh alam semesta ini sujud
baik itu manusia, hewan, bahkan orang kafir pun sujud, Pak. Ya, sujud dalam artian kata apa? Tunduk. Orang kafir itu walaupun secara syariat mereka ingkar, namun secara aturan kauniyah Allah mereka tunduk. Contoh, ya, mereka tidak bisa mengubah ya peredaran matahari ini, atau matahari harus berubah tempat munculnya di barat, nggak bisa, ya kan? Karena itu namanya aturan kauniyah, ya. Artinya apa? Mereka juga sujud kepada Allah dalam artian mereka juga tunduk mengikuti aturan, karena memang nggak bisa mereka. Mereka bernapas menggunakan oksigen. Nah, itu orang kafir tunduk juga, karena itu aturan Allah yang sifatnya alam semesta, yang sifatnya kauniyah. Namun mereka ingkar dengan aturan Allah yang sifatnya apa? Syar'iyah. Inilah makna dari firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 49 yang Allah katakan itu, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lihat di ayat ini, Pak, ya. Allah menggunakan kata ma. Ya, ma ini namanya isim mausul kalau dalam bahasa Arab yang memberikan makna umum. Dan kepada Allah lah sujud seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi, gitu. Min dabatin, dari hewan melata, gitu ya. Wal malaikah wahum la yastakbirun, dan para malaikat mereka tidak menyombongkan diri. Artinya apa? Ya, seluruh orang yang beriman itu sujud kepada Allah dengan sujud syar'i dan sujud kauni. Sementara orang-orang kafir mereka sujud kepada Allah dalam artian kata tunduk dengan aturan-aturan Allah yang sifatnya kauniyah, gitu. Dan iblis, ya, ini sangat menyesal, Pak, ya. Namun dia tidak mau, gitu ya, untuk apa? Untuk kembali kepada Allah, dan dia tetap dengan kekufurannya. Dan penyesalan iblis itu adalah ketika diperintahkan sujud kepada Allah, maka dia tidak sujud, sebagaimana disebutkan oleh beliau hadis riwayat Imam Muslim, ya, idza qara ibnu adam as-sajdata, ketika anak Adam, dia ketika manusia, ya, membaca ayat perintah untuk sujud, gitu ya, fasajada, maka dia sujud, maka ketika sujud itu i'tazal syaitan, maka syaitan ya mangkir, ya, menyingkir, ya beki, menangis, ya, yaqulu ya wailahu, yaqulu ya wailahu umira ibnu adam bisujud fasajada, wahai celakanya, katanya, celaka, kata syaitan, Pak, ya. Diperintah mereka anak Adam itu untuk sujud, dengan sujud mereka sujud, falahul jannah, dan bagi mereka dan baginya surga, wa umirtu bisujud, dan aku diperintahkan untuk sujud, kata iblis, ya, fa abaitu faliyan nar, ya, maka aku enggan, ya, enggak mau aku, ya, maka bagiku neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka ketika sujud itu disebut juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan, ya. Dan ternyata dia sholat 4 rakaat, maka kedua sujud seperti itu akan menghinakan apa namanya itu, syaitan. Itu maksudnya apa, Pak? Sehingga sujud yang dilakukan akan membuat setan ya semakin terhina, gitu. Jadi intinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud, ya, yang dilakukan oleh anak Adam yang kita lakukan, Pak, ini ya akan membuat syaitan terhina. Maka perbanyaklah sujud. Maka memperbanyak sujud ini, Pak, ini akan apa? Akan memudahkan kelak kita mendapatkan apa yang kita inginkan, gitu. Dengan catatan dalam sujud tersebut kita memperbanyak doa. Kenapa? Karena di antara tempat, ya, yang mustajab untuk berdoa itu adalah ketika sujud. Nah, makanya ketika kita banyak sholat, ya, maka otomatis kita akan banyak sujud. Maka jangan terlalu cepat-cepat, Pak, ya. Ketika sujud itu kita manfaatkan untuk memperbanyak doa, sebagaimana anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengatakan fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud tersebut, ya. Naam, fadhal ini. Karena menghayati makna duduk ketika sholat. Duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud dilakukan dengan meletakkan kedua tangan di paha, sehingga sang hamba bersimpuh di hadapan Allah. Pandangan tunduk ke arah tempat sujud atau ke arah jari menunjuk ketika tasyahud.
Semua ini menunjukkan tawadhu sang hamba di hadapan Rabb-Nya. Mengenai cara duduk iftirash sesuai sunnah disebutkan dalam keterangan Umar radhiyallahu anhu, min sunnati sholati an tansibal qadam al yumna was iqbaluhu bi asabi'i hal qiblata wal julusu 'alal yusra. Termasuk sunnah dalam sholat ketika duduk, kaki kanan ditegakkan, mengarahkan jari-jari tangan ke arah kiblat dan duduk di atas kaki kiri. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Mengenai cara duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud awal akan dibahas nantinya di masing-masing pembahasan yang terkait. Pahami dan lakukan cara ini dengan baik agar duduk iftirash yang Anda lakukan sesuai sunnah. Iya, jadi yang keenam, menghayati makna duduk ketika sholat. Nah, maka apa makna duduk ketika sholat? Maka kita kembali pada dasarnya setiap gerakan sholat kita itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengagungkan Allah. Maka tidak ada yang sia-sia. Jadi setiap gerakan yang kita lakukan dalam sholat itu tidak ada sia-sia, karena disertai dengan hati yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Pak, jangan pernah kita kosong hati kita dalam mengagungkan Allah. Maka kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Makanya sebelum kita sholat itu, Pak, ya, sebelum kita baca surah Al-Fatihah itu, karena sholat itu, Pak, terkadang maknanya adalah membaca surah Al-Fatihah, gitu ya. Sebagaimana dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Rasulullah mengatakan, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain, gitu ya. Aku membagi sholat. Maksud bagi sholat ini, sholat dalam hadis ini maknanya adalah surah Al-Fatihah. Terkadang ya, sholat itu, kata-kata sholat dipahami atau dimaknai dengan surat Al-Fatihah. Maka kalau hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka akan dibalas oleh Allah. Allah akan mengucapkan majadani abdi, gitu. Wa hamadani, ya, hambaku mengagungkanku dan hambaku memujiku. Ini kata Allah SWT. Itu disebutkan dalam hadis panjang, ya, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita duduk di antara dua sujud, maka pandangan kita ke tempat sujud, atau bisa juga ya disebut oleh para ulama, kita melihat kepada jari telunjuk kita ketika tasyahud itu. Dan kita menunjukkan sifat tawadhu, ya, sifat ya rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tata cara sesuai dengan sunnahnya. Memang di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Nanti ya, ini terkait nanti ya pembahasan sholat yang terakhir atau sholat yang 2 rakaat itu apakah iftirash atau tawarruk, ini akan ada pembahasannya. Namun kalau duduk di antara dua sujud sebagaimana yang dibawakan riwayat dari Umar, ya, bahwasanya radhiyallahu an, bahwasanya tata cara duduk di antara dua sujud itu adalah, kata beliau, antansibal qadamul yumna, engkau menegakkan kaki kanan, istiqbaluhu bi asabi'ha al-qiblah, kemudian jari jemarinya dihadapi ke arah kiblat, wal julusu al yusra, kemudian pantat kita duduk di atas kaki kiri kita, seperti itu, ya. Jadi kaki kiri kita tempat duduk pantat kita, kemudian kaki kanan kita angkat, kemudian jari jemarinya dihadapkan ke kiblat. Nah, seperti ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi tentang tata cara duduk iftirash, seperti itu. Fadhal Hinda. Yang ketujuh, memahami makna mengacungkan telunjuk ketika tasyahud. Mengacungkan jari telunjuk ketika tasyahud dianjurkan untuk dimulai dari awal tasyahud. Dianjurkan juga mengarahkan pandangan ke arah isyarat telunjuk. Berdasarkan keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asyara bi usbu'ihi allati tadi al-ibhama bil iblati wa rama bi basarihi ilaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan jari telunjuknya ke arah kiblat dan beliau mengarahkan pandangannya ke arah jarinya. Hadis riwayat Nasai dan yang lain.
Mengenai tata cara mengisyaratkan telunjuk yang sesuai sunnah, kami bahas di bagian tasyahud awal. Hikmah mengacungkan telunjuk ketika tasyahud. Hikmah paling utama ketika mengacungkan jari adalah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena melestarikan sunnah termasuk hikmah tertinggi dalam setiap amalan kita, terlebih amalan ibadah. Di samping itu terdapat hadis yang menyebutkan bahwa isyarat telunjuk ketika tasyahud lebih ditakuti syaitan daripada pukulan besi. Ketika Ibnu Umar tasyahud, beliau mengisyaratkan telunjuknya. Kemudian beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sallallahu alaihi wasallam. "La hiya asyaddu 'ala syaitani minal hadidi," yakni as-sabbabah. Isyarat itu lebih ditakuti syaitan daripada besi. Maksud beliau adalah isyarat telunjuk. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Albani. Sebagaimana ulama menyebutkan bahwa hikmah isyarat telunjuk di sini untuk menunjukkan wahdaniyah atau keesaan Allah. Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa isyarat jari ketika tasyahud menunjukkan ketinggian zat yang menjadi sasaran dalam berdoa, yaitu Allah Ta'ala. Majmu' Fatawa. Demikian, semoga semakin memahamkan kita akan makna setiap gerakan yang kita lakukan dalam sholat, sehingga mendorong kita untuk lebih khusyuk dan dalam mengerjakannya. Iya, masya Allah. Kemudian yang ketujuh, memahami makna mengacungkan telunjuk ketika tasyahud. Kemudian sebelumnya kita mesti tahu kapan kita ketika tasyahud awal itu dan tasyahud akhir ya, kapan kita mulai menunjuk. Gitu. Ini memang ada khilaf di antara ulama, namun pendapat yang rajih dalam masalah ini insyaallah taala yaitu mengacungkan jari telunjuk ketika tasyahud dianjurkan untuk dimulai dari awal ya. Jadi dari awal tasyahud itu Pak, kita sudah memberikan isyarat dengan jari telunjuk kita ya. Kemudian ya dianjurkan juga kita itu untuk melihat ya, mengarahkan pandangan kepada isyarat jari, kepada jari telunjuk yang kita gunakan untuk menunjuk ya sebagai isyarat ketika tasyahud awal itu. Hal ini kata penulis hafizahullah berdasarkan keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika beliau menceritakan tentang sifat salat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa asyara, Rasulullah itu memberikan isyarat ya, berisyarat ya, bi usbu'ihi allati talil ibhama fil qiblah. Beliau berisyarat dengan jari telunjuk ke arah kiblat ya. Dan beliau warama bi basari, beliau ya mengarahkan pandangannya ilaiha, kepadanya. Nya ini kembali kepada usbu'ihi gitu ya. Kepada apa? Kepada jarinya. Jadi ini sebagai dalil ya bahwasanya kita dianjurkan ya, dan hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama diantaranya Syekh Syuaib Al-Arnaut ya. Kita dianjurkan untuk melihat kepada jari telunjuk ketika tasyahud itu. Kemudian kita masuk sekarang kepada apa hikmah mengacungkan telunjuk ketika tasyahud. Maka disampaikan oleh beliau sebesar-besarnya hikmahnya adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ya hakikat yang sebenarnya logikanya itu kita tidak tahu karena memang tidak semuanya itu yang logis gitu. Maksudnya apa? Tidak semua yang kita yang berkaitan dengan ibadah ini tidak semua kita tahu alasan rasionya. Terkadang ada yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan gitu kan daripada kita. Contoh ya, kasus ini kita ambil contoh lain ya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad. Kenapa harus dicium? Maka beliau menyebutkan dalam perkataan beliau yang masyhur itu, beliau mengatakan, ya inni la'alamu annaki hajar. Saya sungguh mengetahui wahai Hajar Aswad, kamu ini hanya batu. Ya kan? Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltuki. Kalaulah bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu gitu ya. Untuk apa gitu ya? Fa innaki la tanfa ya wa la tadur ya. Karena sesungguhnya engkau wahai batu wahai Hajar Aswad
tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa ya menolak mudarat ya. Tidak ada ya, kekuatanmu itu nggak ada. Engkau bukan batu keramat gitu, nggak ada yang keramat gitu ya. Aku menciummu ya semata-mata karena mengikuti sunnah. Begitu juga kata beliau, ya sebesar-besar hikmah mengisyaratkan dengan jari telunjuk itu adalah dalam rangka apa Pak? Mengikuti sunnah Nabi, karena Nabi melakukan seperti itu. Dan memberikan isyarat itu disebutkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama yakni Syekh Al-Albani rahimahullah, ya bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, lahi asyaddu ala syaitani minal hadid, ya, yakni as-sababah. Isyarat dengan telunjuk itu lebih bahaya ya, lebih apa namanya itu lebih keras menimpa syaitan daripada besi gitu ya. Jadi seperti besi yang dipukul kepada syaitan. Jadi syaitan sangat terpukul gitu ya. Dan isyarat ini kata Rasulullah ini lebih keras daripada pukulan dengan besi kepada syaitan gitu ya. Yaitu telunjuk yang kita gunakan untuk berisyarat ketika tasyahud awal itu. Ini adil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Utsaimin kata beliau menyebutkan tentang hikmah dari bertasyahud itu adalah kita menunjukkan ketinggian zat yang mana Allah lah tempat kita berdoa. Zat yang kita berdoa kepadanya. Jadi isyarat ini ya menunjukkan tentang ya ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Fadhal ini. Oleh muallif hafizahullah taala, 5 tingkatan manusia ketika salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabil Al-Wabil menuliskan tentang 5 tingkatan manusia dilihat dari kualitas salatnya. Dimulai dari tingkatan yang paling rendah hingga tingkatan yang paling sempurna. Tingkatan pertama dan terendah, mereka yang tidak memperhatikan kesempurnaan bagian lahiriah dalam sholat, sehingga sisi lahiriah sholatnya masih sangat kurang, seperti wudhunya tidak sempurna, waktunya telat, pakaiannya tidak pantas, gerakannya sangat cepat, sehingga tidak tumaninah ketika mengerjakan rukun-rukun sholat. Ibnu Qayyim menyebutnya sebagai martabat atau tingkatan al-mufrid, yakni orang yang meremehkan. Tingkatan kedua, mereka yang sholatnya sudah baik dari sisi lahiriah, wudhunya sudah bagus, tempat waktu pakaiannya sopan, juga rukun dan gerakannya sempurna. Hanya saja pikirannya masih sering melayang-layang. Persentase kehusukannya sangat minim. Pikirannya lebih banyak teralihkan untuk urusan dunia atau urusan di luar sholat. Sementara itu, tidak ada upaya darinya untuk fokus dan mengembalikan khusyuknya ketika sholat. Tingkatan ketiga, mereka yang sholatnya secara lahiriah sudah baik, sementara batin pikirannya selalu berjuang untuk khusyuk. Hatinya berperang melawan bisikan setan. Mereka berusaha untuk konsentrasi, sehingga pikirannya tidak dibiarkan bebas melayang kemana-mana. Ibnu Qayyim mengatakan orang ini mengerjakan sholat sambil berjihad melawan was-was. Tingkatan keempat, mereka yang sempurna lahiriah sholatnya, secara batin sempurna kekhusyukannya. Hati dan pikirannya menyelami setiap gerakan dan bacaan dari mulai takbiratul ihram hingga salam, sehingga tidak ada bagian sholatnya yang lalai karena memikirkan perkara lainnya. Tingkatan kelima, level tertinggi, sholat yang mampu membuat pelakunya serasa meletakkan hati dan pikirannya ada di hadapan Allah yang Maha Agung. Perasaan seolah-olah dia benar-benar sedang menghadap Allah, bahkan sampai dia telah meninggalkan raganya. Dirinya hanyut bermunajat dengan Rabb-Nya yang Maha Rahman. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan 5 keadaan di atas. Al-qismul awal ya. Al-qismul awal mu'aqabun. Al-qismul awal mu'aqabu, wa tsani muhasabu, wa tsalits mukaffaru anhu, wa rabi' musabu, wal khamis muqarrabu min rabbih li anna lahu nasiban mimman ja'alat qurratu 'ainihi fi shalah. Mimma ju'ilat qurratu 'ainihi fi shalah.
mimman ju'ilat qurratu 'ainihi fi shalah. Faman qarrat 'ainihi Qarrat ainuhu. Ya. bi salatihi fid dunya wa qarrat 'ainuhu bi qurbihi min rabbih 'azza wa jalla fil akhirati. Level pertama akan dihukum, level kedua akan dihisab, level ketiga salatnya bisa menjadi kafarah baginya, level keempat mendapatkan pahala, dan level kelima mereka lah yang mendekat kepada Rabb-nya. Inilah orang yang salatnya menjadi penenang jiwanya. Siapa yang ketika di dunia salatnya menjadi penenang jiwanya, maka dia akan mendapatkan ketenangan ketika dekat dengan Rabb-nya di akhirat. Nah, masya Allah. Jadi ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebagaimana yang beliau nukilkan ini dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib, ya, menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan manusia ketika sholat. Dan ini penting kita pelajari, Pak, sehingga kita bisa menganalisa kira-kira kita di tingkatan keberapa ya, gitu ya. Sehingga kalau seandainya kita masih di level yang pertama, masih ada kesempatan kita, Pak, ya, selama ajal belum datang, ya, untuk menaikkan lagi level kualitas, ya, keimanan kita, kualitas sholat kita. Jadi level yang pertama, Pak, ini level yang menjadikan sholat itu, ya, bagaikan beban, gitu ya. Sehingga sholatnya cepat-cepat, Bapak, ya. Sholat patu ayam, kemudian tidak ada persiapan. Bajunya terkadang, ya, baju yang tidak layak, gitu. Iya, padahal baju bagus kalau pergi kondangan tuh luar biasa, Pak, ya. Pakai minyak wangi, ya, pakai pakaian yang bagus, ya. Tapi kalau sholat, Pak, ya, bahkan ada orang yang sholat, mau maaf, Pak, yang nggak pakai sarung aja. Pernah saya lihat itu, ya. Iya, pakai singlet aja, pakai sarung udah. Ya, apalagi dia sholat sendiri. Walaupun kita sendiri, Pak, tetap, ya kan, kita bersama Allah, gitu. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itu tingkatan yang paling rendah, itu tingkatan yang pertama, mereka yang tidak memperhatikan kesempurnaan bagian lariah dan sholatnya. Wudunya asal-asalan, ya. Gerakannya cepat-cepat, nggak ada tumanina, tidak memperhatikan rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat itu tidak mereka perhatikan. Maka yang pertama ini, kata Imam Ibnu Qayyim tadi, mu'aqabun, ini orangnya akan disiksa, ya, akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang lalai, gitu ya, dalam sholatnya, sahun, ya. Kemudian tingkatan yang kedua, mereka yang sholat sudah lebih baik daripada lahiriahnya. Afwan, dari sisi lahiriahnya, wudhunya sudah bagus, gitu ya. Kemudian pakainya sopan, kemudian dia sudah sholatnya tumakninah. Namun dari sisi kekhusyuannya mereka tidak memperhatikannya, ya kan, sholatnya kemana-mana, ya. Maka yang kedua ini, kata Imam Ibnu Qayyim, maka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisab, ya. Kemudian, ya, tingkatan yang ketiga, mereka yang sholatnya lahiriahnya sudah bagus, ya, wudunya sudah bagus, syarat sah sholatnya, rukunnya telah dia penuhi, namun dia di sini, Pak, berjuang karena dia menghadapi berbagai macam, ya, gangguan, ketidakkhusyukan, was-was dari syaitan. Maka dia betul-betul, ya, mati-matian, ya, dalam memperjuangkan hatinya supaya tetap khusyuk ketika sholat. Nah, maka yang jenis yang ketiga itu, ya, maka wasalitsu mukaffar, ya. Dan yang ketiga itu, Pak, orang ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahanya itu, Pak, melawan godaan setan supaya tetap khusyuk itu menjadi takfir li dzunubi, ya, sebagai penghapus dari dosanya. Ya, kemudian yang keempat, ya, mereka yang sempurna lahiriahnya, ya, sholatnya secara wudhunya bagus, gitu ya. Kemudian khusyuknya juga sempurna, gitu. Maka yang keempat ini, Pak, ini sudah tingkatannya sudah tinggi lah, gitu ya. Maka yang keempat ini, ya, musabun, kata Imam Ibnu Qayyim, mereka adalah orang yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling sempurna ini, yaitu tingkatan level yang kelima ini, mereka yang mana sholatnya itu, Pak, memang sudah betul-betul dia khusyuk, ya kan. Ini adalah level yang tertinggi.
maka betul-betul hatinya, pikirannya itu sudah betul-betul dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia hanyut dalam salatnya. Maka yang kelima ini ya, ini adalah orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, muqarrabun ya, min rabbih li'anna lahu nasiban ya, karena ya dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menjadikan salatnya itu sebagai yang qurratu ainihi, sebagai penenang hatinya ya, bi qurbihi min rabbih, dengan dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala ya, azza wa jalla fil akhirah, di akhirat. Ini Pak ya, 5 level orang yang salat. Akan tetapi yang level 4 dan 5 ini kayaknya itu sudah level tinggi Pak ya. Namun ya tidak ada kata terlambat kita untuk memperbaiki kualitas ya, baik itu lahiriah salat kita, wudunya, fikihnya gitu ya, maupun kekhusyuannya. Maka kita sama-sama berjuang Pak. Maka dalam salat itu Pak butuh perjuangan juga. Ya kan, butuh totalitas, butuh berjuang kita. Maka ketika kita salat itu ya Pak, kita persiapkan segala sesuatunya sehingga salat kita berkualitas ya, wallahu taala a'lam bishawab. Contoh sholat level kelima. Mereka yang menghadirkan hatinya di hadapan Allah menggapai tingkatan khusyuknya paling tinggi. Yang pertama, dipanah 3 kali tidak membatalkan sholat. Tersebutlah sahabat Abbad bin Bishr radhiyallahu ta'ala anhu pada peristiwa perang Zatul Atiqah. Pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kemenangan sehingga beliau pulang membawa ghanimah dan tawanan. Salah satu di antara tawanan itu adalah seorang wanita, istri salah seorang musyrik yang berhasil melarikan diri ketika perang. Ketika pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan kembali ke Madinah, lelaki musyrik ini pun membuntuti mereka karena ingin membebaskan istrinya. Tiba waktu malam, mereka harus beristirahat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Man yahrusuna fi lailatina hadhihi?" Man yahrusuna, harus yahrusuna. Man yahrusuna fi lailatina hadhihi? Siapa yang sanggup berjaga di malam ini? Majulah Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma mengajukan dirinya. Kami siap ya Rasulullah. Ammar bin Abbad adalah 2 sahabat yang dipersaudarakan. Ammar dan Abbad adalah 2 sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadiri tiba di Madinah. Abbad meminta kepada Ammar, "Kita gantian, kamu jaga dulu atau istirahat dulu?" Ammar memilih untuk istirahat dulu. Mulailah Abbad berjaga di tengah suasana malam yang tenang. Ketenangan malam yang membuat Abbad ingin bermunajat dengan Rabb-nya. Beliau bangkit mengadakan sholat dengan membaca surat Al-Kahfi, sehingga beliau tenggelam dalam tadabbur ayat demi ayat yang dibaca. Si musyrik ternyata mengamati semua kondisi ini dengan baik. Dia melihat kesendirian Abbad yang sedang berjaga. Lalu dia mengarahkan anak panahnya hingga mengenai tubuh Abbad. Beliau langsung mencabutnya dan tetap melanjutkan Al-Qur'annya. Si musyrik melemparkan anak panah yang kedua, tetap mengenai badan Abbad. Namun beliau hanya mencabutnya dan melanjutkan sholatnya. Si musyrik melemparkan anak panah yang ketiga, beliau hanya mencabutnya. Kali ini beliau tidak sanggup lagi bertahan, badan beliau lemas dan banyaknya darah yang mengalir. Kemudian beliau bangunkan Ammar karena khawatir beliau meninggal. Sementara tidak ada yang menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kejadian ini, si musyrik lari ketakutan. Subhanallah, gelap dalam kekhusyukan sholatnya hingga melupakan rasa sakit anak panah yang mengancamnya. Ammar mengingatkan, "Kenapa kau tidak bangunkan aku di anak panah pertama?" Abbad mengatakan, "Untuk di suratin aqra'uha, fala uhibba an aqta'aha hatta unqidaha. Wa imullah, laula an udayyi'a ta'taqwan amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdhihi. Laqata'a nafsi qabla an aqta'aha au unqidaha." Saya sedang menikmati surat yang kubaca. Saya tidak ingin memutusnya hingga selesai. Demi Allah, Anda tidak khawatir meninggalkan tugas jaga yang Rasulullah perintahkan,
saya rela mati sebelum menyelesaikan bacaan ayat itu. Masya Allah. Jadi ini ya kisah yang sangat luar biasa, kekhusyuan dari sahabat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika dipanah, rasa sakitnya panah itu ternyata tidak mengalahkan rasa cintanya kepada apa yang beliau baca. Sampai 3 kali. Makanya beliau mengatakan, demi Allah, kalau seandainya beliau itu tidak ingat, sedang jaga, sedang punya kewajiban untuk menjaga Nabi, beliau tidak akan membatalkan bacaannya dan membangunkan temannya Ammar itu untuk menggantikannya. Dalam cerita ini Pak, ini menunjukkan bagaimana ya seorang sahabat ini ketika sholat ya, jadi beliau membaca itu ketika sholat, membaca surah Al-Kahfi, ini luar biasa ya. Artinya rasa sakit itu Pak tidak bisa mengalahkan kekhusyuannya gitu. Dan ini ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah karomah yang sangat luar biasa. Ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama kita mengatakan karomah yang paling besar itu istiqomah dalam beribadah. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan a'dhamul karamat luzumul istiqomah. Karomah yang besar itu adalah ini karomah nih Pak. Jadi karomah ini bukannya terbang, kata Imam Syafi'i itu kalau kau lihat orang yang yatiru fis sama ya, bisa terbang di langit gitu ya, atau yamshi 'alal ma ya kan, maka jangan tertipu, fala taqtar gitu ya, fala taqtar, jangan tertipu sampai engkau cocokkan kegiatannya atau perbuatannya atau amalannya dengan sunnah Nabi SAW. Karena sesungguhnya karomah yang terbesar itu Pak, ketika kita bisa khusyuk di zaman yang penuh maksiat ini, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, kita bisa istiqomah khusyuk dalam ibadah kita, itulah karomah, kemuliaan yang paling besar yang Allah berikan. Dan seperti contohnya sahabat Abbad radhiyallahu anhu ini ya, bagaimana beliau ya walaupun dipanah 3 kali Pak ya, beliau tetap melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Baru ingat beliau, rupanya saya lagi tugas nih. Karena bukan karena tugas ya, beliau tidak akan memutus bacaannya. Artinya rasa sakit itu tidak dipedulikan. Saking saking beliau menikmati bacaan Al-Qur'annya. Itulah para sahabat Nabi yang mulia seseorang. Artinya bacaannya itu Pak betul-betul menyentuh hati. Kebanyakan dari kita sekarang ya, bacaan hanya sampai ke tenggorokan Pak ya, sehingga ya tidak berpengaruh dengan hati dan amalan kita dan perbuatan kita. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan Al-Quran ya Allahumma ja'al Quran ya Rabi'a qulubina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu Pak sesuatu yang paling kita cintai, sebagai penghibur hati kita, sebagai sesuatu yang paling kita cintai di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Fadhal Ustaz. Yang kedua, tetap bersujud meskipun berdiam mengarah kepadanya. Sahabat Abdullah bin Zubair bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat terkenal dengan khusyuannya ketika salat. Pada peristiwa penyerangan Masjidil Haram, Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi menyiapkan manjanik, yakni ketapel besar seperti meriam batu. Ketika itu, sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu dengan melaksanakan salat. Syekhul Islam menceritakan, karena Abdullah bin Zubair yasjudu fa'atal manjanik fa'afadha ta'ifatun min thawbihi wa huwa fi sholati la yarfa'u ra'sahu. Abdullah bin Zubair pernah sujud di Masjidil Haram dan meriam batu sudah disiapkan sampai ada orang yang menarik baju Abdullah, namun beliau tidak mengangkat kepalanya dari sujud. Ya, ini Masya Allah, ini kisah yang sangat luar biasa ya, dari seorang Abdullah ya bin Zubair ya. Beliau adalah cucunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sangat terkenal ya dengan kekhusyuannya, menjadi contoh teladan ya bagi orang-orang yang setelah beliau. Jadi ada seorang amir ya, seorang pemimpin namun zalim, yaitu Hajjaj bin Yusuf. Itu dikenal ya banyak membunuh para sahabat. Namun walaupun seperti itu, maka para ulama tidak mengkafirkannya.
para ulama seperti Hasan Al-Basri tetap menganjurkan orang untuk taat kepadanya, karena ini adalah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya kita mesti taat ya, walaupun dia adalah pemimpin yang zalim ya. Dan dikisahkan ya, seperti kisah ini ketika diarahkan ya ke tapel besar seperti meriam batu ya ke arah Abdullah bin Zubair, dan waktu itu beliau lagi sujud, bahkan ada orang yang mengatakan menarik beliau, bahaya itu ya, ada meriam gitu ya, akan tetapi itu tidak dihiraukan oleh beliau karena beliau lebih menikmati khusyuk dalam sujud kepada Allah SWT. Ini luar biasa. Ini juga cerita yang menunjukkan bagaimana ya para ulama terdahulu, orang soleh terdahulu, para ulama salafus soleh menunjukkan kualitas kekhusyukan mereka. Maka tidak bisa dibandingkan dengan kita sekarang ya. Tidak ada apa-apanya kita ya. Namun walaupun seperti itu, kita jangan berputus asa ya, kita berusaha ya untuk bisa menyamai mereka walaupun tidak bisa seperti mereka. Namun kita berusaha untuk mengikuti, mencontoh ya bagaimana kekhusyuan mereka tersebut. Subhanallah. Ya, fadal. Contoh yang ketiga, rumahnya kebakaran tapi tidak terasa. Tersebutlah seorang ulama tabi'in bernama Muslim bin Yasar rahimahullah taala, beliau wafat tahun 1100 Hijriah. Disahkan oleh Az-Zahabi, karena Muslim bin Yasar idza shala ka'annahu taubu mulki. Wa kana yaqulu li ahlihi idza dakhala fi shalah tahaddathu falastu asma'a hadithakum. Wa dzukira annahu waqa'a hariqun fi darihi wa huwa yusalli. Falamma dzukira lahu qala masya'atu. Ketika Muslim bin Yasar salat, keadaannya seperti baju yang digantung. Beliau pernah mengatakan kepada istrinya sebelum memulai salat, silakan kalian ngobrol, saya tidak dengar obrolan kalian. Diceritakan bahwa terjadi kebakaran di rumahnya dan beliau sedang salat. Ketika diceritakan setelah salat, beliau mengatakan saya tidak terasa. Iya, iya. Jadi memang beliau tidak tahu gitu ya. Maka tidak bisa juga disalahkan. Tapi kalau kita tahu ya, maka yang lebih utama apa? Kita putuskan sholat kita. Namun kan kondisinya beliau mengatakan nggak tahu. Ya bagaimana lagi, Pak? Ini diantara kisah ya seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah yang ketemu dengan sahabat, namun tidak ketemu dengan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hidup ya, beliau wafat pada tahun 100 Hijriah, dan kisah beliau ini dikisahkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kana Muslim bin Yasar idza shalla ka'annahu saubun mulqa ya. Seolah-olah beliau itu baju yang tergantung gitu ya. Artinya apa, Pak? Artinya tidak banyak pergerakannya gitu, kayak benda mati gitu ya. Diam aja gitu ya. Wa kana yaqulu li ahlihi idza dakhala fi shalah, dan beliau mengatakan kepada keluarganya kalau sudah mau salat gitu ya, tahaddatsu, ngobrollah kalian. Falastu asma'u haditsakum, maka saya enggak akan mendengarkan apa yang kalian ucapkan, karena fokus dengan apa? Dengan apa yang beliau baca salatnya gitu. Wa dzukira, dan disebutkan juga annahu waqa'a hariqun fi darihi, terjadi kebakaran, kebakaran ya di rumah beliau, wa yusolli, dan beliau ketika itu sedang salat. Falamma dzukira lahu, ketika diceritakan oleh beliau ini kebakaran tuh gitu ya, rumahmu gitu. Maka beliau mengatakan masya'atu ya, aku enggak sadar gitu ya, aku tidak merasa. Ini diantara apa, Pak? Diantara bagaimana ya bentuk kekhusyuan para ulama kita ya, seperti Muslim bin Yasar yang diceritakan oleh Imam Az-Zahabi. Fadhal. Contoh yang keempat, di setengah tahun tetap bertahan sholat. Imam Al-Bukhari menulis kitab Sahih yang disepakati umat Islam. Bahkan Al-Bukhari yusolli dzata yaumin aw dzata lailatin falsa'ahu az-Zanburi sab'a asyrata marrat. Falamma qada salatahu qala unzuru ayyu syai'in adzani fi sholati. Fanadharu fa'idha zamburi Fa'idha zamburu ya, fa'idha zamburu warramahu di sab'ata asyara mawdi'an ya. Walam yaqta' salatahu. Nah. Ya.
Suatu ketika Imam Bukhari salat, tiba-tiba beliau disengatawan Zabur 17 kali. Usai salat, beliau mengatakan, tolong lihatkan apa yang menggangguku ketika salat. Mereka pun melihatnya, ternyata bengkak di 17 tempat, namun beliau tidak membatalkan salatnya. Ketika ditanya, kenapa kamu tadi tidak membatalkan salatmu? Jawab Al-Bukhari, untuk fi sholati fa'akabtu an atammaha. Saya sedang membaca surat tertentu dan saya ingin membacanya hingga selesai. Semoga Allah menyempurnakan kualitas khusyuk kita ketika sholat. Allahu waliyul tauhid. Masya Allah. Kemudian yang keempat ini adalah kisah Imam Al-Bukhari ini. Di Imam Al-Bukhari yang terkenal dengan kitab sahihnya diceritakan ya, kana Al-Bukhari yusalli dzata yaum. Suatu ketika Imam Al-Bukhari sedang sholat, au dzata laila, atau suatu malam. Falasa'ahu azamburu. Kemudian beliau disengat oleh azambur. Azambur ini Pak, nama jenis tawon gitu ya. Sab'a asyratan marrah ya, 17 kali. Falamma qada salatahu qala, ketika beliau selesai salat beliau berkata, unduru ayya syai'in adani fi salati. Lihatlah apa benda gitu ya yang menggangguku dalam salatku. Fanadharu, kemudian mereka melihat faida azamburu qad waramahu ya, ketika dilihat ya, dan ada lebah yang atau tawon ya, yang namanya zambur ya, telah menyengat beliau. Fi sab'ata asyara mawdi'an, di 17 tempat ya, 17 titik lah kalau bahasa kita ya. Namun Imam Al-Bukhari apa yang beliau lakukan Pak? Walam yaqta salatahu, beliau tidak memutus salatnya. Dan ketika ditanya, wahai Imam, kenapa engkau tidak memutuskan salatmu ya? Maka jawaban beliau ini sangat luar biasa ya, karena menunjukkan kecintaan beliau terhadap ya salatnya atau terhadap surat yang beliau baca ketika salat. Kata beliau, kuntu fi suratin fa ahbabtu an atamha, saya sedang baca surat ya, suatu surat ya, dan saya ingin ya untuk menyelesaikan membacanya, dan diabaikan saja sakitnya setengah tahun. Ini luar biasanya bagaimana hadirin yang Allah muliakan kekhusyuan para ulama kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk bisa ya meneladani mereka, walaupun tidak akan bisa 100% seperti mereka, namun ya kita berusaha untuk ya meneladani orang-orang saleh. Ya, fadhalna. Salatnya munafik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Quran menyebutkan bahwa orang munafik juga melakukan salat. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Allah juga berfirman, wa ma man'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Iya. Kemudian sholatnya orang munafik ini, ciri-ciri sholatnya orang munafik Pak ya. Ini sangat penting sekali sehingga kita bisa menjauhkan diri kita dari cara sholat yang seperti ini. Al-Quran menyebutkan, kata beliau bawakan di sini surah An-Nisa, kemudian surah At-Taubah ayat 54 ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri orang munafik ketika sholat ya. Innal munafiqina yukhadi'un Allah, orang munafik itu hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'un wa huwa khadi'uhum, sementara Allah lah yang menipu mereka. Artinya mereka menganggap menipu namun mereka yang tertipu gitu ya. Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka berdiri hendak salat, ini ciri-cirinya Pak ya, malas-malasan mereka. Qamu kusala, mereka salat dalam keadaan malas ya. Yura'unan nas, mereka riya gitu ya. Mereka salat supaya dianggap sebagai orang muslim lah gitu, namun hati mereka kafir gitu.
Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Kenapa? Karena mereka itu zikirnya hanya pencitraan, Pak ya. Maka yang namanya pencitraan, Pak, tidak akan maksimal, ya kan? Pasti yang dikit yang ngambil gambar begitu ya. Tidak akan maksimal gitu ya. Namanya pencitraan. Begitulah orang munafik. Ibadah mereka pencitraan. Tidak akan ada kesungguhan. Ini hadirin yang Allah muliakan. Maka kalau ada sifat-sifat yang seperti itu, Pak, marilah kita tinggalkan itu ya. Kita lawan memang, karena setan ingin kita menjadi munafik, ya. Setan ingin kita malas, Pak. Maka kita mesti mengerahkan usaha kita, tahu kita ayat ini bahaya, ini munafik, ini cepat kita ya sungguh-sungguh dalam ibadah. Kemudian beliau bawakan juga dalil dalam surah Taubah ayat 54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna salata illa hum kusala wala yunfiquna illa wahum karihun, ya. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkah mereka, sedekah-sedekah mereka gitu ya, kecuali karena mereka orang munafik itu kufur kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ciri mereka seperti apa? Allah sebutkan wala ya'tuna sholata, dan mereka tidaklah mendatangi salat illa wahum kusala, kecuali dalam keadaan malas. Kemudian mereka orang munafik ini sedekah juga, Pak, berinfak juga. Namun berinfaknya, Pak, wala yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka sangat benci sebenarnya, kan terpaksa aja gitu ya, berat-berat gitu ya. Habis duit saya gitu ya, udah matinya ya. Tidak ada keikhlasan, tidak ada harapan terhadap pahala Allah, tidak mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekahnya, salatnya semuanya pencitraan, Pak. Supaya dianggap apa? Orang yang dermawan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Baik, akhirnya. Di saat yang sama, Al-Quran menegaskan bahwa orang munafik itu kafir dan berada di neraka neraka. Allah berfirman, innal munafiqina fid-darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Meskipun salat mereka merupakan ibadah yang istimewa, namun ketika dikerjakan dengan cara malas-malasan, asal-asalan, dan banyak kekurangan, maka yang didapatkan bukan pahala, namun dosa. Salat seperti inilah yang dicela oleh Allah dan firman-Nya, wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan betapa malasnya orang munafik ketika sholat, di mana mereka suka menunda-nunda waktunya. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilka salatul munafiq, ijlisu yaqubus syamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitan wa naqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila." Iya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wa'id, ya, ancaman yang syadid kepada orang munafik, yaitu kerak neraka, level neraka yang paling bawah. Namun perlu kita garis bawahi, Pak, munafik di sini maksudnya adalah munafik i'tiqadi, orang munafik yang akidahnya atau hatinya itu ya kafir kepada Allah. Karena munafik itu ada dua, atau nifak ya, kemunafikan itu ada dua, ada nifak asghar, ada nifak akbar. Maka yang ayat ini adalah untuk nifak akbar, orang yang menampakkan zahirnya Islam namun batinnya kafir. Zahirnya dia mengaku Islam, terkadang juga sholat, berinfak, bersedekah ya Pak ya, namun hatinya benci ya, hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang munafik seperti ini, kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu kelak di akhirat tempatnya di kerak neraka, di level yang paling bawah gitu ya. Wa lan tajid lahum nasira, maka tidak akan engkau dapati seorang penolong pun untuk orang munafik. Enggak ada yang mampu ya
menolong mereka. Dan ibadahnya orang munafik inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Kemudian bagaimana ciri khususnya gitu ya? Maka disebutkan dalam hadis yang beliau nukilkan di sini, hadis Imam Muslim ya. Nabi 3 kali Pak mengulangi kata yang sama. Itu adalah salat orang munafik, kata Nabi. Itu adalah salatnya orang munafik 3 kali Pak. Ini menegaskan bahwasanya ini adalah betul-betul contoh salatnya orang munafik ya, kecuali nggak sengaja. Kalau ketiduran beda lagi Pak ya. Jadi orang munafik ini Pak, dia sengaja duduk nunggu waktu sholat katanya, sampai matahari itu nak terbit lagi ya, sampai matahari itu mendekati ya 2 tanduk syaitan, itu artinya ketika matahari terbit itu ya. Iya. Qoma, kemudian dia berdiri, wana qara'a arba'an ya. Kemudian dia mematuk seperti patu ayat. Cepat-cepat aja lagi ya. 4 kali. Dan orang munafik itu, kata Rasulullah, la yadhkurullaha fiha illa qalilan. Mereka tidaklah mengingat Allah dalam salatnya kecuali sedikit saja. Ya. Fadhal. Kita sebutkan ulang ciri salatnya orang munafik. Pertama, malas-malasan dan tidak serius. 2, suka menunda waktu hingga dikerjakan di akhir waktu tanpa uzur. 3, sangat cepat. Rukuk sujudnya seperti gerakan memandu. 4, sangat tidak khusyuk sehingga tidak ingat Allah dalam sholatnya. 5, melalaikan gerakan rukun maupun wajib sholat. 6, suka pamer untuk mencari pengakuan agar tetap dianggap muslim. Dari ke-6 ciri di atas, jika salah satu saja dilakukan oleh seorang muslim ketika sholat, maka sholatnya menjadi batal atau dia berdosa. Karena itu, yang pertama, orang yang sholat dengan sempurna tapi dia kerjakan di akhir waktu, dia sengaja menunda tanpa uzur, bisa jadi sholatnya sah namun dia berdosa. Yang kedua, orang yang sholat namun tidak tumaninah sehingga gerakannya terlalu cepat, sholatnya batal. Yang ketiga, orang yang sholat namun batinnya sama sekali tidak fokus dengan sholatnya, maka dia berdosa. Yang keempat, orang yang sholat namun mengurangi gerakan rukun dan wajibnya, maka sholatnya batal. Iya. Jadi ini beliau sebutkan ciri ulang orang sholatnya orang munafik gitu ya. Yang pertama malas ya. Jadi orang munafik itu sholatnya malas. Beda dengan orang yang beriman. Mereka yang butuh sholat. Tapi kalau orang munafik, sholat itu beban betul Pak. Beban berat betul. Ya, lari berjam-jam mungkin orang munafik sanggup Pak. Sehat katanya. Tapi untuk sholat saja itu malasnya minta ampun gitu ya. Ya. Yang kedua, suka menunda waktu Pak. Ini terkhusus ya. Apalagi terlebih-lebih lagi sholat wajib. Nah, sampai waktunya itu di akhir waktu, tidak habis lagi seperti itu. Karena malas gitu Pak ya, atau karena lebih mendahulukan kegiatan dunia gitu. Kemudian yang ketiga, sholatnya sangat cepat. Karena memang tujuannya nggak sholat Pak ya. Sholat itu hanya untuk menunaikan kewajiban saja. Sehingga cepat-cepat gitu ya. Setelah sholat, ya senang sekali ya. Orang munafik seperti itu. Setelah sholat itu Pak sangat bahagia dia. Kenapa ya? Karena sholat itu bagaikan beban berat yang ditimpakan pada jiwanya. Sehingga berat sekali Pak ya. Dan ketika sholat, alhamdulillah ya, selesai juga gitu ya. Senang sekali. Barulah dia melaksanakan hobinya lagi. Maka sholat itu bagi orang munafik itu sesuatu yang berat Pak ya. Namun bagi Rasulullah, bagi orang yang beriman, sholat itu Pak qurratu ain. Apa itu qurratu ain? Penyenang jiwa, penyenang mata gitu. Makanya Nabi itu mengatakan kepada Bilal, arihna ya Bilal bis sholat ya. Hibur kami wahai Bilal dengan sholat. Jadi sholat itu Pak hiburan seorang muslim. Orang kafir, orang munafik kalau hiburannya kan yang maksiat. Nengok ya kan ke pantai-pantai yang banyak auratnya, itu senang orang kafir ya. Karena sesuai dengan hawa nafsu setannya gitu ya. Tapi kalau orang Islam Pak, dengan sholatlah hatinya menjadi hidup, dengan sholatlah dia semangat. Orang Islam itu sangat
ini ya, sangat marah dia kalau telat sholat itu ya. Ya Allah, ngapa sholat ini telat ya? Bahkan ada orang kaya yang dia nggak sempat sholat tahajud nangis ya, ya Allah, saya nggak dapat sempat tahajud, seperti dia kehilangan motor gitu ya. Iya, seperti ada yang hilang sesuatu yang berharga, hilang ketika apa? Ketika dia telat dalam melaksanakan sholat. Itu orang yang beriman. Kalau orang munafik biasa aja ya, telat sholat biasa aja. Tapi kalau orang beriman sangat ya gelisah dia. Ini habis waktu ya. Tapi kalau orang munafik, entar lagi lah, sampailah itu, entar lagi, sampai lewat waktu ya, belum juga sholat itu orang munafik seperti itu. Nauzubillahi min dzalik ya. Kemudian orang munafik itu ya sangat tidak khusyuk, Pak. Yang keempat, ya. Kemudian yang kelima, melalaikan rukun-rukun sholat, dia asal-asalan aja, wudunya asal-asalan gitu ya. Iya, bacaannya pun asal-asalan, cepat sekali minta ampun ya. Kalau pas sholat jahar, Pak, orang munafik akan memantap-mantapkan bacaannya, panjang betul. Tapi pas sholat sir, upaya cepatnya minta ampun. Ini hati-hati ya. Ini menyerupai sholat orang munafik. Kenapa kalau sholat jahar itu, Pak, dipuji orang, ada yang dengar gitu ya. Nah, tapi kalau sholat sir kan tidak ada yang dengar kan, disirkan. Nah, maka dia akan cepatnya minta ampun. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang keenam, suka pamer, Pak. Mereka sholat itu memang yura'unan nas, mengharapkan penglihatan manusia, mengharapkan pujian dari manusia. Ya, maka oleh sebab itu, Pak, maka yang pertama yang harus kita lakukan, kata beliau, orang yang sholat dengan sempurna tapi dia kerjakan di akhir waktu, dia sengaja menunda waktu tanpa uzur, maka boleh jadi sholatnya sah secara fikih ya, namun ya dia berdosa karena dia telah melalaikan sholatnya. Kemudian yang kedua, orang yang sholat namun tidak tumakninah, ini batal, Pak, karena tumakninah ini rukun sholat ya. Apa yang dimaksud dengan tumakninah? Berhenti sejenak, tenang sejenak, seukuran sekali bacaan zikir. Contoh ruku ya, ruku kita ada jedanya antara apa, antara berdiri dengan ruku, Allahu Akbar, ruku kan. Nah, berdiri sejenak, minimal kita baca satu zikirnya, seperti ya apa, Pak, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, satu kali aja yang wajibnya gitu. Kalau yang tiga itu sunnah, seperti itu. Jadi ada jedanya gitu. Tapi kalau orang yang tidak tumanina, Pak, Allahu Akbar, tidak ada jedanya. Kemudian juga posisi tulang belakangnya, Pak, ini baru nak gini, baru nak ruku sudah Allahu Akbar. Ini contoh yang tidak tumanina. Kemudian yang ketiga, orang yang sholat namun batinnya sama sekali tidak fokus, khusyuk dia, maka orang yang seperti ini, Pak, berdosa ya. Kenapa? Karena dia telah lalai dalam sholatnya. Kemudian yang keempat, orang yang sholat namun mengurangi gerakan rukun dan hal-hal yang diwajibkan dalam sholat, maka kalau rukun yang dia kurangi ya, maka ini akan membatalkan sholatnya. Karena rukun itu, Pak, kalau sengaja ditinggalkan ini membatalkan sholat, sebagaimana juga kewajiban dalam sholatnya. Kalau sengaja tidak kita lakukan, maka ini membatalkan sholat kita, artinya nggak sah ya, mesti dia ulang lagi sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, fadhal lagi. Tentang Hudzaifah dan orang yang sholatnya salah, bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu pernah melihat ada orang yang mengurangi kadar sholatnya terlalu cepat ketika melakukan rukuk dan sujud sesuai sholat. Hudzaifah bertanya kepada orang ini, sejak kapan kamu sholat seperti ini? Sejak 40 tahun yang lalu. Lalu Hudzaifah mengatakan, ma sholaita mundu arba'ina sanatan walau mitta bisa ya? Walau mitta wa anta tusalli hadhihi sholata la mitta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dia. Jadi ada kisah dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman ya. Jadi beliau pernah menegur orang yang sholatnya itu tidak tumakninah gitu ya, terlalu cepat ketika melakukan ruku, sujud gitu ya. Kemudian beliau tanya,
mundu mata solaita misla hadza gitu. Sejak kapan kamu sholat seperti ini gitu? Maka jawaban laki-laki itu mundu arba'ina sanatan. Semenjak 40 tahun. Kemudian sahabat Uzaifah mengatakan ma sholaita mundu arba'ina sanah, apa yang engkau sholat yang kerjakan semenjak 40 tahun itu, walau mitta wa anta tusalli hadis salah, kalau engkau meninggal dan engkau tetap mengerjakan sholat serupa dengan sholat yang engkau saat ini, la mitta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan meninggal di atas selain fitrah, yakni agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di sini pentingnya Pak ya, kita tidak hanya asal sholat gitu. Harus memperhatikan ya rukun-rukun sholat. Di antara rukun yang terpenting itu Pak, tumak nina. Maka tumak nina ini Pak, kalau sengaja kita tinggalkan batal. Sebagaimana, mohon maaf ya, sebagian dari manusia, kaum muslimin, semoga Allah berikan hidayah, bahkan terutama sholat tarawih ya, cepatnya minta ampun Pak, yang 23 rakaat bahkan kurang dari 5 menit selesai. Subhanallah bacaannya Pak ya. Ya, tidak ada panjang pendeknya lagi, tidak ada perenungan lagi. Bagaimana nak khusyuknya gitu Pak ya. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi apa yang dicari gitu ya? Cepat-cepat itu apa yang dicari gitu ya? Ya, apakah takut ketinggalan pesawat atau apa gitu? Ini luar biasa Pak. Maka untuk itu hadirin yang Allah muliakan, kita mesti betul-betul menjaga ya rukun-rukun sholat kita, terutama tumak ninah ini. Ya, fadhal ya. Ustaz, kita break sholat. Nah, namun sebelum break ini ada ketiga pertanyaan dari jemaah. Pertanyaannya adalah, kalau kita berdoa dalam sujud, itu kita menggunakan doa dari hadis Nabi ditambah dengan doa bahasa kita sendiri, namun doa itu juga dalam bahasa Arab, itu bagaimana? Iya, maksudnya apakah batal sholatnya gitu? Apakah diperbolehkan gitu? Sholat itu kan pada saat sujud kita berdoa dengan lafal hadis Nabi, ditambah lagi dengan doa lafal kita sendiri dalam bahasa Arab juga. Oh gitu ya? Iya boleh. Iya. Karena memang seperti hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, hadis Sahih Muslim ya, bahwasanya posisi terdekat seorang hamba dengan Allah, dengan Rabb-nya, wahwa sajidun, yaitu ketika dia sujud, maka Nabi mengatakan fa'akthiru fihi doa, maka perbanyaklah doa. Maka doa di sini ya yang lebih utama tentu berbahasa Arab. Kalau doanya diambil dari hadis ya tentu itu lebih bagus ya, tentu itu lebih bagus. Yang tidak diperkenankan ketika sujud itu adalah membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, itu kan. Tapi kalau berdoa itu dianjurkan. Bagaimana kalau doanya dari Al-Quran? Tambah bagus ya. Karena memang kita bukan baca Al-Quran, ya niat kita apa? Berdoa. Tapi doanya seperti Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bagus itu Pak ya. Mananya bagus walaupun ada dalam Al-Quran. Karena yang dilarang itu niatnya adalah baca Al-Quran. Jadi jawabannya Bang, insyaallah boleh ya. Nah, Jazakallah khairan. Alhamdulillah sesi ketiga daurah kita pada siang ini telah selesai. Untuk jemaah semuanya kita insyaallah akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan selesai sholat zuhur itu sesi istirahat. Maka siap, alhamdulillah kami sudah menyiapkan. Dan daurah kita akan kita lanjutkan pada sholat asar. Jadi jika jemaah yang ingin istirahat pulang, kami persilakan. Ingin tetap istirahat di masjid, kami persilakan. Kami harapkan sebelum sholat asar sudah kembali ke masjid kita. Assalamualaikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.